wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan a'izza rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Yang akan kita bahas adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW selalu membacanya ketika beliau salat sunat tawaf. Anna Rasulullah SAW qara'a bihadhihi surah wa biqul huwallahu ahad fi rak'atay at-tawaf. Rak'atay at-tawaf adalah salat yang dilakukan ketika seseorang selesai tawaf di Ka'bah dan disunahkan untuk salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Ada yang menyebutnya salat sunat tawaf, ada yang mengatakan salat sunat maqam Ibrahim. Nah, ketika salat itu Rasulullah SAW membaca 2 surat yang pendek. Pada rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Beliau juga membacanya ketika salat sunat fajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qara'a bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atay al-fajr. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca 2 surat ini pada 2 rakaat salat sunat fajar. Salat sunat fajar adalah salat sunat yang sangat mulia yang selalu Rasulullah lakukan, baik fil hadar atau fis safar, baik ketika beliau berada di kota Madinah atau di rumahnya maupun ketika sedang melakukan perjalanan keluar kota. Ketika musafir, beliau meninggalkan semua salat sunnah. Salat sunnah rawatib tidak beliau lakukan, kecuali salat sunnah fajar selalu dijaga oleh beliau. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis rak'atay al-fajr ahabbu ila Allah min ad-dunya wa ma fiha, bahwasanya salat sunat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih Allah cintai daripada dunia seisinya. Subhanallah, dunia seisinya kita nggak bisa hitung dan kita nggak tahu berapa jumlahnya. Namun tidak Allah lebih sukai daripada 2 rakaat al-fajr. Dalam riwayat lain khairun minad dunya wa ma fiha atau khairun mimma tala'at 'alaihi syams. Bahwasanya 2 rakaat fajar ini pahalanya lebih baik daripada semua yang ada di muka bumi ini, atau lebih baik dari yang matahari terbit padanya, itu maksudnya bumi. Subhanallah, sangat mulia orang yang bisa melaksanakan 2 rakaat salat sunat fajar. Saking pentingnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika mereka ketinggalan salat sunat fajar, ya, karena bangunnya mungkin terlambat sehingga datang ke masjid, salat sudah diiqamahkan, sudah didirikan, sehingga mereka tidak sempat lagi salat sunat fajar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengqadha'nya, mereka menggantinya setelah salat subuh. Sekalipun sebenarnya habis salat subuh tidak ada salat lagi sampai terbit matahari. La salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat lagi setelah salat subuh sampai terbit matahari. Namun karena pentingnya salat sunat fajar ini, Rasulullah membiarkan para sahabatnya untuk mengqadha'nya setelah subuh. Jadi ketika mereka tidak sempat salat sebelum salat subuh, mereka salat setelah selesai salat, yaitu qadha. Sekalipun yang paling afdal adalah melakukannya setelah matahari itu terbit, yaitu di waktu duha.
Tapi kalau tidak sempat atau khawatir lupa, nggak apa-apa, habis sholat subuh antum ganti 2 rakaat fajar itu. Dan antum bisa lihat di sini banyak orang yang melakukan seperti itu karena memang ada sunnahnya dari para sahabat. Dan itu diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya nggak boleh, Rasulullah akan menegur mereka. Tapi Rasulullah membiarkannya, berarti menunjukkan bahwa sholat sunnah al-fajr secara khusus itu bisa diqadha. Ya. Sekalipun kalau ingin lebih sempurna dilakukan setelah terbit matahari, karena aslinya habis sholat subuh sampai terbit matahari itu waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Namun untuk sholat sunnah fajar ini memiliki kekhususan karena begitu besar pahala dan keutamaannya. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ramaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 marrah atau 25 marrah yaqra'u fi rak'atayn qabla al-fajr wa rak'atayn ba'da al-maghrib biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau aku bersama Rasulullah SAW 24 kali atau 25 kali sholat, atau mengawasi Rasulullah SAW 24 atau 25 kali sholat, dan saya lihat beliau selalu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat sebelum fajar atau 2 rakaat setelah maghrib. Dalam riwayat lain, saya temani Rasulullah SAW selama 1 bulan. Ramaktu Nabi SAW syahran. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya 2 surat ini surat yang sangat agung. Yang pertama, Qul huwallahu ahad adalah surat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ta'dil thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas sama dan setara dengan sepertiga dari Al-Quran, kandungan dan pahala membacanya. Surat Al-Kafirun kenapa digabung dengan surat Al-Ikhlas ini? Karena surat Al-Ikhlas adalah pengesahan kepada Allah dan Al-Kafirun adalah perlepasan diri dari orang-orang kafir. Ya, bentuk perlepasan diri dan barokah. Ya, cuci tangan dari perbuatan orang kafir dan tidak ikut campur dengan perbuatan mereka. Ya, setelah dibaca surat ini pada rakaat pertama yang menyatakan bahwasanya kami tidak ikut-ikutan dengan agama kalian dan kalian juga tidak perlu mengikuti agama kami. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak ada hubungan dengan orang kafir secara keagamaan dan ibadah. Setelah itu kita tetapkan bahwasanya Allah itu esa, Allah adalah memohon dan bergantung, dan dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Setelah al-bara'ah, kemudian kita wala dan mendukung serta berpihak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat tafsir dan makna dari surat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la Surat yang mulia ini memberitahukan dan menghabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata kepada orang-orang kafir, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Dalam beberapa riwayat bahwasanya surat ini turun ada sebabnya. Apa sebab turunnya surat ini kepada Rasulullah SAW?
Disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah ditawari oleh orang-orang kafir untuk gantian ibadah. Jadi setelah mereka putus asa dari menghentikan dakwah Rasulullah, semakin dilarang, semakin banyak pengikutnya, semakin ditekan, semakin banyak pengikutnya. Mereka lama-lama panik. Muhammad sudah tidak bisa dibendung lagi pengikutnya. Dakwahnya terus jalan sampai yang terakhir Rasulullah ditawarin, ya Muhammad, ditawarin melalui pamannya Abu Talib, karena mereka nggak berani langsung kepada Rasulullah SAW. Dikatakan kepada Abu Talib menggunakan pamannya, karena pamannya adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah SAW. Dikatakan Abu Talib katakan kepada Muhammad, kalau dia ingin menjadi raja di Mekah, kalau dia ingin jadi raja dan orang yang paling terhormat, kami akan obatkan dia jadi raja. Dan kami siap di bawah perintahnya. Asalkan apa? Asalkan dia mau meninggalkan agama yang baru ini. Agama yang dikatakan memecah belah keluarga dan kerabat. Agama yang membodoh-bodohkan otak dan akal para pembesar Quraisy dan seterusnya. Gak apa-apa, kami ridho dan rela dia jadi raja kami. Ya, orang yang paling kami muliakan, yang penting berhenti dakwah. Kemudian yang kedua, kalau Muhammad ini ingin jadi orang kaya, gara-gara dakwahnya ini ingin jadi orang kaya dan ingin punya harta banyak, kami akan kumpulkan seluruh harta orang kafir Quraisy, orang Quraisy, atau kami akan iuran semua yang kita miliki, kita kumpulkan dan kami berikan ke Muhammad supaya dia orang jadi orang paling kaya. Nah, Muhammad SAW termasuk keluarga yang miskin, beliau yatim. Yatim piatu, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak punya harta. Kalau memang tujuan dakwahnya biar dia kaya, dan ini mudah-mudahan jadi koreksi buat mereka yang berdakwah, tujuannya adalah bayaran. Kata mereka, kami akan kumpulkan harta kami, kemudian kami berikan kepada Muhammad sehingga Muhammad menjadi orang paling kaya di antara kami. Kemudian kalau dakwah dia ini tujuannya adalah dia ingin menjadi orang yang terkenal, kemudian bisa menikah dengan orang yang paling cantik di antara kami akan pilih gadis yang paling cantik di Mekah ini. Kami akan pilih gadis yang paling cantik dan akan kami nikahkan dengan Muhammad supaya menjadi istrinya. Yang penting berhenti dari dakwah membawa agama yang baru. Setelah mendengar itu semua, Rasulullah SAW bersabda dan menanyakan kepada pamannya, wahai pamanku, apakah sudah selesai? Kata Abu Talib, sudah. Itu yang ditawarkan oleh mereka. Ya ammi, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha ad-din lan atrukahu. Wahai pamanku, seandainya mereka menaruh matahari di tangan kananku untuk saya pegang, untuk saya bawa, dan bulan di tangan kiriku untuk saya tanggung dan saya bawa, dan mereka menyuruh aku untuk meninggalkan dakwah agama ini, aku tidak akan lakukan, wahai pamanku. Saya tidak akan lakukan sekalipun begitu berat ujiannya, sampai aku menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah menyuruh aku berhenti. Kalau Rasulullah SAW, setelah Abu Talib melihat kegigihan dan keyakinan keponakan yang luar biasa, keponakan yang sangat dia sayangi melebihi anak-anaknya, kata beliau apa? Ya Muhammad, ya ibna akhi, imdi, teruskan dakwahmu, jangan khawatir, aku yang akan membela dan aku yang akan menjadi tameng, aku yang mendukung dakwah. Subhanallah. Begitu melihat memang apa yang diyakini oleh keponakannya adalah suatu kebenaran yang dipegang, yang tidak mungkin akan dilepaskan olehnya, maka dia mengatakan, teruskan, jangan khawatir, aku yang akan melindungi. Karena orang-orang kafir mengancam dan berusaha untuk menghentikan dakwah. Kemudian setelah ini juga tidak berhasil,
mereka menawarkan tawaran lain, sekalipun dikatakan ada kelemahan pada sabab nuzul ini, tapi zahirnya sesuai dengan apa yang disebutkan di sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Kemudian mereka menawarkan lagi, ya Muhammad, sudah begini saja. Kalau kamu kita tawarin apa-apa nggak mau untuk menghentikan dakwahmu, sudah kami mau beribadah bersama-sama kalian. Kami mau sholat, kami mau puasa, kami mau zakat, kami mau haji 1 tahun. Namun tahun berikutnya kalian gantian nyembah Lata, Uzza, Manat bersama kami. Ibadah keberhala, kamu dan pengikutmu ikut ibadah kami selama 1 tahun dan terus bergilir. Kan enak tuh toleransi, ya kan? Setahun kami mau ikut kalian, kalian juga ikut kami, biar kita hidup rukun. Ya, itu yang diajarkan oleh orang-orang liberal. Jadi orang Islam kalau Natalan ke gereja, kalau hari raya mereka datang ke masjid. Sama itu dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, nggak ada bedanya. Akhirnya apa? Ketika sudah masalah akidah, bukan Rasulullah sendiri, bukan Rasulullah lagi yang menjawab, namun Allah langsung yang menjawab. Disebutkan bahwasanya Rasulullah tertarik dengan tawaran ini, dengan harapan apa? Barangkali ketika mereka sudah mau lagi ibadah, lama-lama iman masuk ke hati mereka dan mereka bisa masuk Islam seterusnya, dan kembali ke agama mereka. Secara logika masuk akal. Orang kalau sudah beribadah dan senang dengan ibadah, mungkin dia akan beriman. Kalau kita ditawarin seperti itu mungkin mau. Dikatakan hampir-hampir Rasulullah menerimanya. Namun Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah pada siapa? Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Berhala, Tuhan-Tuhan yang kalian sangka itu Tuhan padahal bukan. Kami atau aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah, Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan menyembah Allah sebelum kalian beriman. Apa gunanya beribadah kalau hatinya kufur? Apa gunanya ibadah kalau hatinya tidak percaya bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Tuhannya atau Rabbnya? Tidak ada faedahnya. Karena syarat seorang ibadahnya diterima adalah pertama beriman. Bagaimana mungkin dia beribadah namun hatinya masih kufur, hanya sekedar giliran? Itu dari satu sisi. Yang kedua, seandainya orang-orang Islam pas lagi giliran nyembah berhala kemudian mati, apa yang terjadi oleh dia? Su'ul khatimah dan menjadi ahlun nar oleh Allah. Dan ini kerugian bagi kaum muslimin. Ya. Kalau orang kafir mati lagi ibadah mengikuti agama Islam, mungkin mereka nggak rugi. Ya. Bisa-bisa mereka untung kalau memang akhirnya masuk Islam. Tapi orang Islam yang menyembah berhala kemudian dia mati atau nggak sempat taubat waladzbillah, kerugian yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian nggak perlu dan tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah selagi kalian kafir. Kemudian diulang lagi, wala antum wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku pun sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian sekali-kali juga tidak akan menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian silakan jalannya agama kalian. Waliyadin dan bagiku agamaku. Ya. Kalau masalah paksaan, enggak ada paksaan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Barang siapa yang la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Silakan kalau kalian tetap mengikuti kufuran, kami nggak paksa kalian untuk masuk Islam. Telah jelas ar-rusydu minal ghayy, yang benar dari yang salah, yang lurus dari yang bengkok.
Barang siapa yang kufur bertauhid dengan tauhid sembahan selain Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang pada tali kufur yang sangat kuat. Kalau orang sudah beriman kepada Allah dan kufur pada tauhid, kufur pada sembahan selain Allah, sungguh dia telah selamat. Telah berpegang pada tali yang sangat kokoh, tidak akan putus. Lam fisawala. Namun Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Kalau untuk masalah agama, kalian bebas. Sebelum masuk Islam bebas. Tapi kalau sudah masuk Islam ya harus ikut aturan agama Islam. Kenapa kok Rasulullah memerangi orang kafir? Ya, memerangi orang kafir karena mereka menghalangi dakwah Islam atau mereka mengganggu dakwah Islam. Ya. Tapi tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya. Dan ketika diperangi pun mereka dikasih pilihan 3. Sebelum perang itu orang kafir dikasih pilihan 3 pilihan. Yang pertama, aslim taslam, masuk Islam lah, maka kalian akan selamat dan damai. Kalau tidak, idfa'ul jizyah, bayarlah jizyah. Jizyah itu mirip upeti kalau zaman raja-raja dulu. Jadi membayar untuk kaum muslimin sejumlah harta atau uang sebagai tanda bahwa mereka tunduk pada kaum muslimin. Yang kedua, sebagai imbalan penjagaan orang Islam pada mereka. Karena orang-orang yang ahlul zimmah, yang non muslim dan tinggal di negara Islam, itu mereka dilindungi oleh pasukan kaum muslimin, oleh tentara kaum muslimin. Mereka juga dijamin kesejahteraannya ketika mereka mau dagang, dagangannya aman dan seterusnya. Nah, karena mereka mendapatkan fasilitas dari kaum muslimin, mereka harus bayar. Sibaran, mereka membayar jizyah itu sebagai bentuk mereka itu kecil di hadapan kaum muslimin, enggak sombong dan enggak macam-macam. Dan kedua adalah sebagai imbalan atas fasilitas dan sarana yang diberikan oleh negeri kaum muslimin pada mereka. Kalau tidak, baru mereka diperangi. Ya. Mau masuk Islam enggak mau, bayar jizyah enggak mau, berarti mereka musuh. Kalau musuh ya mau tidak mau harus perang, biar tidak membahayakan di kemudian hari. Ya. Hadis suratul Barokah, surat Al-Kafirun merupakan surat perlepasan diri dari orang-orang kafir. Wa min al-amali alladhi ya'maluhu al-musyrikun, dan bentuk berlepas dirinya kita kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu penyembahan terhadap selain Allah. Wa hiya amiratun bil ikhlas fi, dan surat ini menyuruh kita untuk ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah SWT. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, dikatakan yashmalu kulla kafirin ala wajhil ardh. Firman Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Siapa mereka? Bukan hanya Abu Jahal dan Abu Lahab saja, tapi mencakup seluruh kaum kufar, orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini. Baik yang dia beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau agama lain, bahkan mereka yang ateis yang tidak percaya akan adanya Allah, semuanya masuk ke dalam ayat ini. Sekalipun ayat ini turun untuk ditujukan kepada kufar Quraisy pada saat itu. Wa qila innahum min jahlihim da'a Rasulullah SAW ila ibadati awthanihim sana. Dikatakan dalam riwayat disebutkan mereka saking bodohnya pernah mengajak Rasulullah untuk ibadah kepada patung-patung mereka selama 1 tahun. Wa ya'buduna ma'budahu sana. Kemudian nanti gantian menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah selama 1 tahun pula. Kemudian turunlah ayat ini. Tadi sudah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala antum 'abiduna ma'bud," ay la taqtadu bi awamirillah wa syar'ihi bi ibadatihi, bal qad ikhtaratum syai'an min buqa'i anfusikum. Ya. Kalian dalam beribadah tidaklah mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam ibadah tersebut.
namun justru kalian telah membikin-bikin cara ibadah sendiri dan membikin-bikin Tuhan yang kalian anggap sebagai sesembahan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ay yattabi'una ila dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Dalam surat An-Najm ayat 23, Allah berfirman, "Ay yattabi'una ila dhann." Tidaklah mereka orang-orang kafir itu mengikuti kecuali hanya sangkaan. Oh, barangkali dia itu bisa memberikan manfaat. Oh, barangkali dia itu bisa mengabulkan doa dan seterusnya. Karena berhala-berhala itu dulunya adalah orang-orang baik. Lata itu dari kalimat al-ilah. Kana yarud as-sawiq lil hujjaj. Dulu Lata itu nama berhala yang mereka agungkan. Itu adalah dari kata-kata ilah, Tuhan. Kemudian dikatakan juga kana yarud as-sawiq. Dia itu dulu suka bikin adonan kue. Kemudian kue ini dibagikan untuk para jamaah haji gratis. Orang yang gemar bersedekah. Nah, dia pikir dia orang soleh, orang baik, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan perantara, disembah kuburannya sehingga menjadi berhala. Al-Uzza ada Lata, ada Uzza. Uzza itu berhala patung yang berasal dari kata-kata Aziz yang Maha Perkasa. Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Manat itu dari kata-kata Manan, pemberi, zat yang memberi, itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap itu semua adalah bisa memberikan manfaat, bisa memberi apa yang mereka minta, bisa menyelamatkan yang mau celaka, bisa mengabulkan hajat yang mereka butuhkan. Iya tabi'una ila dhann. Mereka hanya bersangka-sangka, menyangka barangkali atau siapa tahu bisa bermanfaat. Wa ma tahwal anfus, dan mereka mengikuti apa yang ada di hawa nafsu mereka. Ya. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang pada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak mengikuti petunjuknya. Kemudian disebutkan fabar aminhum fi jami'i ma hum fi. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Fa innal 'abida la budda lahu min ma'budin ya'buduhu wa ibadatin yasluquha ilaih. Karena setiap orang yang beribadah pasti harus ada Tuhan yang disembahnya, Rabb yang disembahnya. Kemudian setiap orang beribadah pasti ada cara dalam beribadah yang menyampaikan kepada Tuhannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu ya'buduna Allah bima syara'a. Mereka menyembah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Walihada kana kalimatul Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kalimat Islam, kalimat seseorang yang bisa memasukkan dia ke dalam agama Islam adalah pertama ikrar. La ilaha, tidak ada ilah dan Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Yang disembah banyak. Data Gautama atau Dewa Siwa disembah, Maryam dan Nabi Isa disembah, Uzair disembah, sapi disembah, patung disembah, ya kan? Sesembahan banyak. Namun sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak benar menerjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini keliru. Kenapa? Karena banyak Tuhan yang dianggap oleh orang kafir dan itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Terjemahan yang benar la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah. Mereka Tuhan, dianggap Tuhan, namun tidak berhak disembah. Yang berhak disembah dan dengan benar, disembah dengan benar dan berhak disembah dengan kebenaran. Illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa disebutkan juga Muhammad utusan Allah dan dipersaksikan? Karena orang beribadah tidak bisa sembarangan. Orang ketika mau sholat tidak bisa sholat semuanya sendiri. Ketika mau puasa tidak bisa puasa semau dia dan dengan cara dia. Ibadah-ibadah semuanya ada aturannya. Bagaimana aturannya? Aturannya harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya sudah lengkap, semuanya ada dalam hadis-hadis,
dalam riwayat-riwayat dari beliau, semua cara ibadah ada dan sudah cukup. Ya. Sudah cukup dan semuanya sudah ada. Oleh karena itu nggak perlu cari-cari cara ibadah yang lain yang nggak ada contohnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Muttafaqun 'alaih. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan amalan dan amalan itu, ibadah itu tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun. Fahuwa raddun, dia akan ditolak, percuma. Capek doang. Sekalipun orang semuanya beribadah dengan ibadah tersebut, satu kampung, satu kabupaten, mungkin satu negara, semuanya melakukan ibadah itu, kalau nggak ada contohnya, sia-sia. Karena ibadah itu bukan untuk Pak Presiden atau untuk pejabat atau untuk penguasa di tempat yang kita berada. Ibadah itu untuk Allah SWT, pencipta alam semesta, raja seluruh manusia. Dan Allah sudah memberitahukan kalau ibadahnya nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sia-sia. Percuma, ditolak. Mereka mengatakan, kan baik, niatnya kan baik. Ya, semua ibadah niatnya baik. Kalau ibadah nggak baik itu bukan ibadah namanya, itu kejahatan. Namanya ibadah pasti niatnya baik. Saya kan niatnya mau sedekah, saya niatnya kan mau menghidupkan malam-malam tertentu, saya niatnya kan biar orang nggak sedih. Kita bikin acara di orang yang sudah ditinggal keluarganya baru kematian, biar dia nggak sedih. Niatnya baik. Tapi niat baik itu nggak cukup. Niat baik tidak cukup. Nasallallahu al-afiyah. Misalkan ada orang, saya niat baik ingin nemenin perempuan yang lagi sendirian, kasihan. Saya niat baik dia kesepian, butuh yang menemani dan menyertainya. Kemudian antum tinggal sama dia, kemudian tidur sama dia. Niatnya baik. Dan yang perempuan juga senang, ada temannya. Apakah itu dapat pahala? Niat baik. Dia niatnya mau ibadah, membantu orang. Apa dapat pahala? Tidak. Yang ada dosa. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali dan di penjara 1 tahun atau dibuang 1 tahun. Niat baik gak cukup. Atau dia nyuri harta orang, niatnya disedekahkan ke orang lain, kayak Robin Hood. Apakah boleh? Tidak boleh dalam Islam. Niat baik tidak cukup untuk menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Jadi tidaklah ibadah itu diterima kecuali ada 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'atul Rasul. Yang kedua, harus mengikuti contoh. Karena ibadah al-aslu fil ibadah al-hadar. Asal dalam ibadah itu dilarang, nggak boleh. Illa madalla dalil ala masyru'iyyatiha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah ini boleh, ibadah ini disyariatkan, ibadah ini ada contohnya. Dalam masalah ibadah aslinya tidak boleh. Nggak boleh orang sembarangan ibadah ke batu, ke kayu, ke jin, ke dukun dan sebagainya, nggak boleh. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil baru boleh. Sholat ada dalilnya, puasa ada dalilnya, sedekah ada dalilnya, zakat ada dalilnya, semuanya ada dalilnya, itu boleh. Yang tidak ada berhenti sudah. Ada sholat raghaib, ada sholat nisfu Sya'ban, ada perayaan ini dan itu. Kalau udah nggak ada dalil sudah berhenti, nggak boleh karena itu ibadah. Kalau bukan ibadah terserah. Tapi kalau dianggap ibadah, ketaatan kepada Allah berhenti. Kebalikannya dalam masalah dunia, al-aslu fil asya al-ibahah. Dalam masalah dunia, dalam masalah makanan, masalah pakaian, masalah kendaraan, masalah teknologi, masalah macam-macam urusan dunia, al-aslu fil asya ibahah, boleh. Makanan, kampung, Rasulullah nggak pernah makan kampung, kita makan kampung. Apa harus cari dalil? Mana kampung itu? Dalil bahwa kampung itu halal? Tempe, Rasulullah nggak pernah makan tempe. Mana dalilnya tempe itu halal? Nggak perlu cari dalil. Selagi makanan itu tidak berbahaya, tidak mengandung racun, dan tidak merugikan orang lain, bukan kampung tetangga diambil, tapi ke kampung sendiri atau beli, ya boleh. Nggak perlu dalil. Kendaraan, mobil, mana dalilnya mobil itu boleh? Berarti bid'ah. Orang yang suka ngomong kayak gitu orang bodoh banget. Orang sinis dan goblok. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Masa pesawat pakai dalil? Onta juga nggak ada dalilnya. Ya,
Ya, Rasulullah pakai, pakai aja karena itu kendaraan. HP nggak ada bid'ah katanya, mikrofon bid'ah. Ini orang yang nggak tahu ingin mensibir orang-orang yang tegas dalam masalah agama. Nggak ada bid'ah dalam masalah urusan dunia. Ya, secara bahasa benar bid'ah itu baru, masalah baru, tapi bukan itu yang dimaksud dalam agama. Silakan pakai semua fasilitas, mikrofon, mobil, AC, ya, HP, untuk kemaslahatan dakwah, untuk kemaslahatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dalil, segala sesuatu di muka bumi ini tidak perlu dalil kecuali ada larangannya. Kalau dilarang baru berhenti. Daging babi. Apa bedanya babi dengan yang lain? Kelihatannya sama-sama hewan yang bisa diternak, bisa dimakan. Tapi karena ada dalil bahwasanya lahmul khinzir adalah rijs, adalah kecil dan kotor, ya sudah, kita enggak makan. Ternyata setelah diteliti memang daging babi luar biasa, mengandung penyakit yang luar biasa. Khamar kenapa dilarang? Ya karena merusak akal dan tidak ada sesuatu pun yang dilarang dalam Islam kecuali di belakangnya ada mudarat dan bahaya. Khamar, betapa banyak orang hancur gara-gara minuman keras. Bahkan minuman keras bisa menyebabkan orang itu membunuh anak istrinya, bisa membunuh orang tuanya sendiri. Walhamdulillah. Gara-gara judi dilarang. Kenapa? Judi akan merusak ekonomi masyarakat. Judi akan menyebabkan pertengkaran dan permusuhan. Gara-gara judi orang berantem bunuh-bunuhan. Gara-gara judi istrinya dicerai. Gara-gara judi semua hartanya habis. Mudarat yang ada. Demikian juga semua yang dilarang dalam Islam itu pasti ada bahayanya. Tontonan-tontonan yang enggak benar untuk ditonton, ya. Penglihatan-penglihatan yang diharamkan dalam Islam itu karena menyebabkan orang itu akan terjerumus dalam kemaksiatan. Pertama mungkin lihat foto, lama-lama lihat video, lama-lama bukan video doang, dipraktekkan. Makanya diharamkan. Semua yang berbahaya, minuman keras, ya, atau benda-benda yang berbahaya, pakai tupil, termasuk juga cerutu, rokok itu berbahaya, makanya dalam Islam dilarang. Kenapa? Karena banyak penyakit. Bahkan kalau dokter mengatakan sekian puluh penyakit berbahaya, diantaranya kanker, kemudian tumor, dan seterusnya, penyebabnya adalah asap rokok, terutama yang berkaitan dengan paru-paru. Tapi orang tak percaya. Padahal di kalengnya ditulis rokok menyebabkan kanker, rokok menyebabkan impotensi, rokok membahayakan, tapi nggak dipakai akalnya. Ini kan karena pemerintah menyuruh. Padahal itu semua ditulis bukan sembarangan, dokter yang meneliti. Ya, itu terkait dengan tafsir surat Al-Kafirun. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman terhadap maknanya dan kita bisa mempraktekkan tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.